Alhamdulillahilladzi ja'ala siyama ramadhana min arkanil Islam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala jazilil fadli wa mazidil in'am. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul qudusus salam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ala dawam. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan ini mari kita selalu senantiasa berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Imtisalul awamiri wajtinabun nawahihi. Karena hanya dengan bertakwa itulah yang bisa meningkatkan kehidupan kita menuju kehidupan yang lebih baik, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat kelak nanti. Ini sesuai firman Allah dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah dalam Al-Quran, siapa orangnya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan dijamin oleh Allah, akan dikasih jalan keluar oleh Allah atas segala kesulitan-kesulitan yang dialaminya, dan akan diberi rizki oleh Allah dengan rizki yang tanpa diduga-duga. Hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia, alhamdulillah kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa bertemu pada bulan yang kita nanti-nantikan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan pahala, bulan yang penuh dengan keistimewaan. Maka bulan ini sangat dirindukan oleh semua orang Islam. Jauh sebelumnya, masih di bulan Rajab, semua orang Islam berdoa supaya bisa ketemu bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan berkailah kami di bulan Sya'ban dan temukan kami di bulan Ramadan. Dalam hati kita ada sebuah pertanyaan, apa sih istimewanya bulan Ramadan? Tentunya di bulan Ramadan ini banyak keistimewaan. Di antaranya apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna da'awati mustajabah. Semua doa-doa kita akan dikabulkan, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasadaqati maqbulah. Sedekah kita akan diterima oleh Allah, wal hasanati mudha'afah. Semua kebaikan-kebaikan kita akan dilipat gandakan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat kita untuk berlomba-lomba, yang membuat kita untuk fastabiqul khairat. Makanya dalam fastabiqul khairat ini dalam Ramadan dibagi 3 fase. Fase yang pertama adalah awwaluhu rahmah. Awwaluhu rahmah, ini dimulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Ramadan. Ini kita akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala.
wa ausatuhu maghfirah. Tanggal 11 sampai tanggal 20 Ramadan kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu itkun minan nar, yang mana fase yang ketiga dimulai tanggal 21 sampai tanggal 30 ini adalah untuk berjuang mati-matian kita akan mendapat itkun minan nar, pembebasan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, tentunya semuanya itu tidak kita dapatkan secara cuma-cuma, kita tidak mendapatkan secara gratis, tetapi semuanya itu bisa kita dapatkan apabila kita menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui di dalam bulan Ramadan ada satu kewajiban yang harus kita jalani, yaitu menjalankan puasa di bulan Ramadan. Ini hukumnya wajib bagi orang Islam, hukumnya wajib bagi orang yang beriman, sesuai apa yang difirmankan Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa Ramadan hukumnya wajib, dan puasa ini bukan kewajiban yang baru-baru kita lakukan saat ini. Bahkan puasa ini sudah diwajibkan oleh Allah zaman dahulu kala. Zamannya Nabi Adam sudah ada puasa sampai zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya Allah memberikan satu kewajiban ini bukan tidak ada tujuannya. Tujuannya jelas, tujuannya pasti. Apa tujuannya puasa? La'allakum tattaqun, supaya manusia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana puasa kita supaya bisa menjadi manusia yang bertakwa? Tentunya kita harus memahami ibadah puasa itu, kita harus mengamalkan ibadah puasa ini sesuai dengan apa yang telah kita pelajari setiap hari kita taklim. Apa itu puasa? Puasa, definisi puasa di dalam kitab fikih dikatakan imsaku mahsusin min sahsin mahsusin fi waktin mahsusin, mencegah sesuatu yang telah ditentukan pada orang yang telah ditentukan dan pada waktu yang telah ditentukan. Ini ada 3 hal yang bisa mengarahkan puasa kita supaya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya 3 hal ini akan menimbulkan sebuah pemahaman yang penting, yaitu kita akan punya disiplin yang tinggi. Karena orang yang bertakwa ini adalah orang yang punya disiplin yang tinggi. Disiplin artinya kita komitmen apa yang kita pelajari, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Disiplin apa? Yang pertama imsaku mahsusin. Di situ kita akan mendapatkan disiplin ilmu. Seorang muslim, seorang mukmin wajib punya disiplin ilmu yang tinggi. Kita harus pinter. Seorang muslim harus rajin belajar. Jangan sampai kita malas belajar. Karena pengalaman yang dulu, kita ini gampang dijajah, kita ini gampang dibodohi, kita ini gampang ditipu karena kita kurang belajar. Yang kedua, min sahsin maksusin, kita akan punya disiplin sikap. Disiplin sikap ini akan kita dapatkan setelah kita berpuasa. Karena puasa bisa membentuk karakter manusia, bisa menahan nafsu manusia. Yang namanya nafsu kurang baik ditahan, nafsu angkara murka ditahan, sehingga kalau kita sudah selesai puasa, kita akan mendapatkan akhlakul karimah, akhlak yang baik. Yang ketiga, kita akan dapat meningkatkan disiplin waktu, fi waktin maksusin, yaitu kita akan dapat disiplin waktu. Orang Islam harus selalu memperhatikan waktu. Jangan sampai kita tidak memperhatikan waktu. Salah memanage waktu akan rugi selama-lamanya. Bisa kita rasakan saat ini ada orang yang sudah tua tapi tidak bisa apa-apa. Kenapa? Karena dulu mudanya tidak bisa memanage waktu, tidak bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Maka ada pepatah Arab yang mengatakan al-waktu kasyayf, waktu bagaikan pedang. Apabila kita tidak bisa menggunakan pedang itu, maka pedang itu akan menghantam kita sendiri. Maka dari itu, mari kita gunakan kesempatan yang sangat baik ini. Jangan kita sia-siakan lewat begitu saja.
Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia. Jadi orang yang bertakwa ini harus ada 3 komponen yang harus kita pahami, yaitu yang pertama ilmu, yang kedua amal, yang ketiga kita continue dalam melakukan sebuah ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan ulama. Salah satu ulama mengatakan at-taqwa majmu'ul ilmi wal amali wal istiqamah. Takwa ini adalah sebuah rangkaian antara sebuah rangkaian dari ilmu, amal dan istiqamah. Fal jahilu bi awamirillahi wa nawahihi la yakunu muttaqiyan. Fal jahilu, maka ada orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti, orang yang tidak tahu dengan apa namanya, tidak mengetahui ilmunya, tidak mengetahui perintah-perintah Allah dan tidak mengetahui larangan-larangan Allah, la yakunu muttaqiyan, dia tidak bisa dikatakan orang yang bertakwa. Yang kedua, wal alimu alladzi lam ya'mal, ada orang yang alim, ada orang yang tahu tetapi alladzi lam ya'mal, tidak mengamalkan ilmunya dengan ilmunya, yakunu alit taqwa. Nah, dia tidak dianggap orang yang bertakwa. Pada kesempatan ini yang ketiga, mari kita selalu senantiasa yang ketiga ada orang yang meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya dalam beribadah, berusaha dengan semaksimal yakunu khasiran, maka dia termasuk orang yang perintah Allah dan tidak akan bisa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari kita berusaha dengan semaksimal mungkin dan berdoa kepada Allah, karena ikhtiar ya wajib, berdoa ya wajib, apalagi zaman sekarang ini Allah bisa kita dengan adanya beberapa kendala, dengan beberapa ujian lebih baik, terutama termasuk COVID-19 ini yang sudah kita rasakan setahun telah mendung kunjung-kunjung selesai. Mudah-mudahan Allah dalam Al-Quran ini Allah segera angkat semua kendala-kendala itu, Allah segala angkat ujian-ujian itu dan kembalikan seperti semula. Kata Allah dalam Al-Quran, siapa orangnya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan dijamin oleh Allah, akan dikasih jalan keluar oleh Allah atas segala kesulitan-kesulitan yang dialami, dan akan diberi rezeki oleh Allah dengan rezeki yang tanpa diduga-duga. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, alhamdulillah kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa bertemu pada bulan yang kita nanti-nantikan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan pahala, bulan yang penuh dengan keistimewaan. Maka bulan ini sangat dirindukan oleh semua orang Islam. Jauh sebelumnya, masih di bulan Rajab, semua orang Islam berdoa supaya bisa ketemu bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan berkailah kami di bulan Sya'ban dan temukan kami di bulan Ramadan. Dalam hati kita ada sebuah pertanyaan, apa sih istimewanya bulan Ramadan? Tentunya di bulan Ramadan ini banyak keistimewaan. Di antaranya apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna da'awati mustajabah. Semua doa-doa kita akan dikabulkan, akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa shadaqati maqbulah, sedekah kita akan diterima oleh Allah. Wal hasanati mudha'afah, semua kebaikan-kebaikan kita akan dilipat gandakan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat kita untuk berlomba-lomba, yang membuat kita untuk fastabiqul khairat. Makanya dalam fastabiqul khairat ini dalam Ramadan dibagi 3 fase. Fase yang pertama adalah awwaluhu rahmah. Awwaluhu rahmah ini dimulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Ramadan. Ini kita akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa awsatuhu
maghfirah. Tanggal 11 sampai tanggal 20 Ramadan kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu itqun minan nar. Yang mana fase yang ketiga dimulai tanggal 21 sampai tanggal 30. Ini adalah untuk berjuang mati-matian kita akan mendapat itqun minan nar, pembebasan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, tentunya semuanya itu tidak kita dapatkan secara cuma-cuma, kita tidak mendapatkan secara gratis, tetapi semuanya itu bisa kita dapatkan apabila kita menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui di dalam bulan Ramadan ada satu kewajiban yang harus kita jalani, yaitu menjalankan puasa di bulan Ramadan. Ini hukumnya wajib bagi orang Islam, hukumnya wajib bagi orang yang beriman, sesuai apa yang difirmankan Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa Ramadan hukumnya wajib, dan puasa ini bukan kewajiban yang baru-baru kita lakukan saat ini, bahkan puasa ini sudah diwajibkan oleh Allah zaman dahulu kala. Zamannya Nabi Adam sudah ada puasa sampai zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya Allah memberikan satu kewajiban ini bukan tidak ada tujuannya. Tujuannya jelas, tujuannya pasti. Apa tujuannya puasa? La'allakum tattaqun, supaya manusia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana puasa kita supaya bisa menjadi manusia yang bertakwa? Tentunya kita harus memahami ibadah puasa itu, kita harus mengamalkan ibadah puasa ini sesuai dengan apa yang telah kita pelajari setiap hari kita taklim. Apa itu puasa? Puasa, definisi puasa di dalam kitab fikih dikatakan imsaku mahsusin min sahsin maksusin fi waktin maksusin, mencegah sesuatu yang telah ditentukan pada orang yang telah ditentukan dan pada waktu yang telah ditentukan. Ini ada 3 hal yang bisa mengarahkan puasa kita supaya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya 3 hal ini akan menimbulkan sebuah pemahaman yang penting, yaitu kita akan punya disiplin yang tinggi. Karena orang yang bertakwa ini adalah orang yang punya disiplin yang tinggi. Disiplin artinya kita komitmen apa yang kita pelajari, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Disiplin apa? Yang pertama imsaku mahsusin. Di situ kita akan mendapatkan disiplin ilmu. Seorang muslim, seorang mukmin wajib punya disiplin ilmu yang tinggi. Kita harus pinter. Seorang muslim harus rajin belajar. Jangan sampai kita malas belajar. Karena pengalaman yang dulu, kita ini gampang dijajah, kita ini gampang dibodohi, kita ini gampang ditipu karena kita kurang belajar. Yang kedua, min sahsin maksusin, kita akan punya disiplin sikap. Disiplin sikap ini akan kita dapatkan setelah kita berpuasa. Karena puasa bisa membentuk karakter manusia, bisa menahan nafsu manusia. Yang namanya nafsu kurang baik ditahan, nafsu angkara murka ditahan, sehingga kalau kita sudah selesai puasa, kita akan mendapatkan akhlakul karimah, akhlak yang baik. Yang ketiga, kita akan dapat meningkatkan disiplin waktu, fi waktin maksusin, yaitu kita akan dapat disiplin waktu. Orang Islam harus selalu memperhatikan waktu. Jangan sampai kita tidak memperhatikan waktu. Salah memanage waktu akan rugi selama-lamanya. Bisa kita rasakan saat ini ada orang yang sudah tua tapi tidak bisa apa-apa. Kenapa? Karena dulu mudanya tidak bisa memanage waktu, tidak bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Maka ada pepatah Arab yang mengatakan al-waktu kasyayf, waktu bagaikan pedang. Apabila kita tidak bisa menggunakan pedang itu, maka pedang itu akan menghantam kita sendiri. Maka dari itu, mari kita gunakan kesempatan yang sangat baik ini. Jangan kita sia-siakan lewat begitu saja. Hadirin
jamaah sholat Jum'ah yang berbahagia. Jadi orang yang bertakwa ini harus ada 3 komponen yang harus kita pahami, yaitu yang pertama ilmu, yang kedua amal, yang ketiga kita continue dalam melakukan sebuah ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan ulama. Salah satu ulama mengatakan at-taqwa majmu'ul ilmi wal amali wal istiqamah. Takwa ini adalah sebuah rangkaian dari ilmu, amal dan istiqamah. Fal jahilu bi awamirillahi wa nawahihi la yakunu muttaqiyan. Fal jahilu, maka adapun orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti, orang yang tidak tahu dengan tidak mengetahui ilmunya, tidak mengetahui perintah-perintah Allah dan tidak mengetahui larangan-larangan Allah, la yakunu muttaqiyan, dia tidak bisa dikatakan orang yang bertakwa. Yang kedua, wal alimu alladzi lam ya'mal. Ada orang yang alim, ada orang yang tahu, tetapi alladzi lam ya'mal, tidak mengamalkan bi ilminya dengan ilmunya, yakunu anit taqwa nafian, dia tidak dianggap orang yang bertakwa. Yang ketiga, wal alimul amilu. Yang ketiga, ada orang yang alim yang mengamalkan tentang ilmunya, alladzi la yastaqim, tetapi dia tidak istiqomah dalam beribadah, ala amalihi yakunu khasiran, maka dia termasuk orang yang rugi, mutarahian, dan tidak akan bisa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari kita berusaha dengan semaksimal mungkin dan berdoa kepada Allah, karena ikhtiar ya wajib, berdoa ya wajib, apalagi zaman sekarang ini Allah menguji kita dengan adanya beberapa kendala, dengan beberapa ujian, termasuk COVID-19 ini yang sudah kita rasakan setahun sudah belum kunjung-kunjung selesai. Mudah-mudahan berkat doa di puasa Ramadan ini Allah segera angkat semua kendala-kendala itu, Allah segala angkat ujian-ujian itu dan mengembalikan seperti semula di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil muhtar wa alihil adhar wa ashabihil ahyar wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir
lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal zalimin wa a'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa annal ghala wal waba wal fahsya wal riba waz zina waz zalazila wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hada khassa baldatun Indonesia baldatun Indonesia baldatun Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur wa ansa iri buldanil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.